Assalamualaikum sobat-sobat semuanya, mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, di kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang hal-hal yang ringan saja. Oke, teman-teman mungkin sering mendengar istilah kata penjahit, konveksi, dan garment. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga kata tersebut? Oke, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama penjahit. Penjahit ini biasanya dinisbatkan kepada seseorang yang profesi sebagai tukang jahit, jadi penjahit seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari tiga bidang tadi, kita bisa klasifikasikan sebagai berikut. Penjahit itu biasanya salah satu industri pakaian dengan skala kecil, dengan skala kecil. Terus skala produksinya hanya sekitar 1-11 lah, sampai puluhan mungkin bisa, tapi biasanya kuantitinya sedikit seperti itu. Karena kuantiti sedikit, kenapa? Karena si penjahit ini mementingkan yang namanya kualitas, sehingga sebelum proses menjahit dimulai biasanya diawali dengan proses fitting atau diukur gitu. Nah, mungkin sempat bikin baju ya, baju keluarga atau apa gitu, itu diukur gitu kan, bar dada, lingkar dada, panjang gitu kan, terus sampai ukuran lengannya berapa dan sebagainya, itu teliti. Kalau misalkan pesen 10 orangnya itu diukur gitu kan. Kalaupun tidak, mungkin dilihat satu orang yang kira-kira badannya mirip, yang diukur kemungkinan cuma satu. Tapi kebanyakan kalau yang mementingkan kualitas itu diukur satu persatu, sehingga harga yang ditawarkan juga cukup mahal. Nah, biasanya tukang jahit ini juga, penjahit ini biasanya alat-alat yang digunakannya juga cukup sederhana. Kemungkinan cuman mesin jahit sama obras, karena itu kan yang sering dipakai gitu kan, jahit sama obras. Dan untuk cuttingnya pun kemungkinan besar dia masih pakai gunting gitu kan, karena tadi satu-satu kan diguntingnya, tidak, karena ukuran tiap pakaian yang dibikin itu berbeda gitu kan, karena harus di fitting dulu seperti itu. Dan karena pengerjaannya satu demi satu gitu kan, maka harga yang ditawarkan juga cukup mahal. Biasanya kalau saya sih sering bilang kalau penjahit ini lebih ke tailor atau enggak butik tailor lah, lebih tailor gitu. Jadi custom tapi terbatas gitu kan, tidak bisa cukup banyak karena itu tadi mulai dari pengukuran dan sebagainya. Yang pertama dari penjahit, yaitu skala industri pakaian dalam skala kecil gitu kan. Yang selanjutnya naik lagi ada namanya konveksi. Nah, konveksi ini dia industri pakaian dengan skala menengah gitu kan, dengan produksi bisa nyampe puluhan, ratusan, mungkin bisa sampai ribuan. Nah, berbeda dengan penjahit tadi, yang konveksi ini dia alat-alatnya lebih kompleks gitu kan. Apalagi misalkan untuk kaos gitu kan, selain mesin jahit dan mesin obras, biasanya dilengkapi lagi dengan overdeck dan rantai gitu kan. Terus alat cuttingnya juga mungkin sudah pakai alat cutting elektrik ya, seperti Okta gitu kan, ataupun yang lebih gedenya lagi. Perbedaan yang selanjutnya adalah biasanya kalau penjahit tailor kan itu biasanya diukur satu-satu tuh si ukuran badannya untuk pakaiannya. Nah, kalau untuk konveksi ini dia sudah punya ukuran yang baku gitulah yang dipakai, biasanya pakai S, M, L, XL dan triple X dan sebagainya. Sehingga kadang kita tidak bisa memilih ukuran yang custom gitu kan, seperti itu. Walaupun ada mungkin bisa custom panjang kali lebarnya saja, tapi kan tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaos itu. Kenyamanan pola itu seperti kerung ketiak gitu ya, terus ini pundak juga itu mempengaruhi gitu kan. Jadi sudah ada ukuran baku. Nah, biasanya konveksi ini si polanya itu punya ciri khas sendiri, sehingga tiap konveksi itu pasti pola kaosnya itu berbeda. Jadi buat teman-teman yang memproduksi kaos, kalau misalkan teman-teman kaosnya masih produksi ke orang, masih join dengan konveksi orang, itu usahakan konveksinya itu satu
tetap gitu. Jadi jangan pindah-pindah konveksinya, karena tadi polanya itu, pola kaosnya itu berbeda-beda gitu. Jadi khawatirnya ketika kita pesen, misalnya ada orderan dari si A, orderan pertama ke penjahit ini, ke konveksi ini, orderan kedua ke konveksi yang lainnya lagi, itu kemungkinan si pola kaosnya bisa berbeda gitu kan, dan jadi kualitas kita jadi tidak terjaga. Pun juga dengan teman-teman yang masih nyablon dengan kaos polos, usahakan supplier kaos polosnya itu di satu tempat, jangan beda-beda toko gitu, bisa-bisa nanti polanya itu beda. Lebih parah itu satu orderan, nah distributornya beda. Misalnya orderan dua lusin 24 piece, 20 piece-nya ke toko A, ternyata kurang 4 piece karena stoknya nggak ada, pindah lagi ke toko B, ternyata ada. Jangankan beda pola, kalau beda toko itu bisa juga beda warna. Mungkin basicnya hitam tapi pasti agak beda gitu, agak peyang gitu, jadi bisa diperhatikan seperti itu. Jadi untuk konveksi ini dia skalanya menengah. Nah, yang selanjutnya untuk garment. Nah, garment ini industri pakaian yang skalanya lebih besar, dengan skala produksi bisa ribuan bahkan ratusan ribu seperti itu. Peralatan yang dipergunakan juga lebih kompleks, dan orang yang bekerja juga bisa nyampe ribuan gitu kan, dengan sistem kerja yang biasanya dikelompokkan beberapa divisi gitu kan. Biasanya kalau garment itu bukan dari hulu ke hilir ya, misalnya dari awal, misalnya dari desainnya, dari polanya, dari samplingnya sampai ke produksinya. Biasanya kalau garment seperti itu, jadi menyeluruh lah dari awal sampai akhir. Kalau konveksi atau penjahit mungkin hanya bagian fokus di penjahitnya itu gitu. Nah, kalau garment itu dari desainnya, dari purchasingnya, karena saya 5 tahun pernah bekerja di garment gitu, dan itu cukup kompleks gitu. Terus biasanya juga dibagi per divisi tadi ya, divisi. Jangankan di divisi yang beda job desk-nya gitu, divisi jahit saja itu bisa beda-beda gitu. Ada yang bagian jahit aja, ada yang bagian overdeck saja, ada yang ngebartek, ada yang apa gitu. Jadi beda-beda. Dan satu divisi itu misalnya tukang jahit yang bagian namanya line gitu. Bukan line itu dari garis gitu. Jadi satu baris itu mengerjakan kerjaan yang sama, ya misalkan overdeck aja terus gitu. Baris yang sini bagian ngebartek aja. Jadi sudah per divisi di bidang jahitnya saja, itu membagi ke bidang yang lainnya. Jadi sudah lebih kompleks pekerjaannya. Dan yang paling penting adalah bahwa garment ini sudah sudah melekat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalkan kayak gajinya harus sudah UMR dan sebagainya. Jadi sudah ada yang memantau lah seperti itu. Jadi kalau ada pelanggaran sudah harus ada kontrak kerja dan lain-lain. Jadi kalau ada pelanggaran kita bisa mengadu semua, mengadu ke Disnaker dan sebagainya gitu kan. Dan biasanya juga ada serikat pekerja dan lain sebagainya. Jadi untuk garment ini dia memang skala besar. Dan biasanya beberapa brand terkenal juga mengerjakannya di garment gitu, seperti Adidas, Nike, Puma dan yang lain, itu dia kerjainnya di garment. Nah, itu tadi perbedaan antara tadi penjahit, konveksi dan garment. Mungkin kita sebagian besar masih kerja di bagian konveksi ya, jadi skala menengah. Kemudian beberapa teman sudah ada yang mulai bisa bermain di ranah garment. Oke, itu saja sharing kita kali ini. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Semoga nambah wawasan teman-teman di dunia perkonveksian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.